Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Tarot. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk melihat sebentar, tadi apa ya teman-teman catatannya? Isi hatinya. Jadi kalian bayangkan satu orang yang ingin kalian lihat isi hatinya. Kita pada general reading, saya harapkan orang yang kamu bayangkan tersebut tersalurkan energinya dalam pembacaan kali ini. Oke, kita tarik beberapa kartu seperti biasa. Saya tarik energi kamu, kamu sesuaikan. Pastikan kamu ada dalam pembacaan ini. Ya, kalau rasanya nggak ada energi kamu yang ketarik, jangan kamu paksakan. Oke, mungkin nanti lain kali kita akan menarik pembacaan yang serupa dengan energi yang berbeda. Kartu pertama. Ada gambaran kartu The Rider. Buat kalian yang nggak mengenal kondisi, kalian tetap berjalan. Ya, sedang sedih, sedang lelah, terluka, capek, tetap bergerak ke depan. Ya, kondisi tidak mempengaruhi kamu. Selalu ada proses yang akan kamu dapatkan, akan kamu lalui di sini. Itu energi yang pertama. Berikutnya, ada kartu The Key. Buat kalian yang di sini di dalam dirinya itu ada rasa kepo. Baik itu kepo secara terang-terangan, secara langsung, ya, mungkin langsung menanyakan kepada orang tersebut, orang bersangkutan, ataupun langsung terjun ke daerah sana untuk mencari jawaban, ataukah tipe kepo yang hanya di balik layar, hanya bergerak dari sosial media dan diam-diam. Intinya ada rasa kepo di dalam diri kalian. Itu. Selanjutnya lagi ada kartu The Fox. Ya, kartu ini berarti tentang jika kalian udah memiliki suatu niat, kamu bakalan cari jalan untuk menggapai hal itu. Contohnya tadi, jika udah kepo, kamu bakalan cari ya cara apapun untuk bisa menghilangkan kekepoan kamu itu. Ya, kartu The Fox ini juga berarti tentang seseorang yang pandai mencari jalan keluar, seseorang yang bisa dikatakan pintar, seseorang yang pandai. Oke, selanjutnya lagi ada kartu The Mountain. Kartu ini berarti tentang orang yang tidak nyaman ataupun orang yang lebih nyaman menutupi perasaannya dengan rasa yang lain. Contoh, dikala sedang sedih, kamu tutupi dengan tertawa. Dikala kamu sedang cemburu, kamu tutupi dengan perilaku yang lain. Itu arti dari kartu The Mountain. Ya, cukup gengsi untuk menunjukkan perasaan yang sesungguhnya. Berikutnya ada kartu The Lily. Kartu ini berarti tentang seseorang yang bisa dikatakan cukup bijak. Orang yang pemikirannya udah matang. Orang yang bisa dikatakan mempesona. Itu. Kamu memiliki pesona tersendiri. Pesona bisa dikatakan pesona seperti dewasa. Begitu. Karena pemikiran kamu, karena penampilan kamu juga mungkin di sini. Untuk zodiaknya yang terbaca di sini ada gambaran. Yang pertama ada kartu The Rider, ini berasal dari teman-teman kita yang berzodiak The Rider Gemini. Kemudian ada kartu Taurus, ada Scorpio, lalu ada kartu The Mountain ini Aries, dan ada kartu dari Virgo. Ya. Zodiaknya cenderung dari yang telah saya bacakan tadi. Tetapi dengan catatan, selama kalian merasakan ini ada energi kalian, ini energi saya banget, silahkan ikuti. Walaupun zodiak kamu nggak terbaca di sini. Oke, kita tarik beberapa kartu untuk melihat orang yang kamu bayangkan tadi. Ya, jika kamu udah membayangkan orang tersebut, saya akan tarik kartunya. Saya harapkan energinya sesuai dengan orang yang kamu bayangkan itu. Ciri-cirinya. Oke, kita tarik beberapa kartu. Kartu pertama, kamu sesuaikan. Kartu pertama di sini ada gambaran kartu The Coffin. Kartu The Coffin ini berarti tentang orang yang bisa dikatakan kalau dia udah kecewa dia bakalan ingat. Walaupun ada gambaran dia udah memaafkan, tapi dia bakalan ingat. Dikala nanti ada permasalahan baru, dia bakalan ungkit lagi nih yang pernah terjadi kemarin. Biasanya tipikalnya seperti itu, tipenya seperti itu. Oke, itu energi yang pertama. Kartu berikutnya ada gambaran kartu The Mountain. Orang ini juga sama nih seperti kamu nih energinya. Dia juga suka menutupi perasaannya dengan perasaan yang lain seperti saya katakan. Dikala cemburu, mungkin dia tutupi dengan rasa tertawa atau rasa diam aja, begitu. Ya, intinya sama dengan kamu di sini. Arti dari kartu The Mountain tadi. Berikutnya ada kartu The Feminine, The Woman. Ya, kartu ini berarti tentang orang yang lebih mengutamakan perasaannya dia. Gitu. Ya, kalau perasaannya berkata tidak, walaupun di sini dari segi fisik dirugikan, dia bakal tidak berubah. Ya, keputusannya itu. Begitu. Ya, jadi orang ini lebih mengutamakan perasaan, orang ini lebih mengedepankan perasaan ketimbang pemikiran yang logika. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang tulus. Oke, selanjutnya ada kartu The Man. Ya. Jadi, pertama tadi yang terbaca energi feminin, kemudian ada energi maskulin.
Ya, jadi jika orang yang terbaca di sini ada dua energi seperti ini, berarti dia bisa menyesuaikan. Begitu. Oke, dan di satu sisi dia bisa bersifat mengutamakan perasaannya, di satu sisi lagi jika dia dituntut untuk di sini mengutamakan logika, dia bakal melakukan hal itu. Tergantung dia berdealing dengan siapa. Begitu. Jadi terkadang contohnya di sini kamu bakalan merasakan perbedaan ketika apa? Ketika mungkin kamu ngobrol sama teman kamu, sama orang yang juga kenal sama yang kamu pikirkan tadi, ya, contohnya di sini pasangan kamu mungkin. Ketika kamu cerita orangnya seperti ini, maka nanti bakal terjadi perubahan dengan apa yang disampaikan oleh teman kamu itu. Karena apa? Karena dia di sini berperilaku, berpemikiran sesuai dengan orang yang saat ini dia dealing. Gitu. Ya, dia terhubung sama siapa? Dia menyesuaikan. Ya, haruskah dia lebih tegas? Haruskah dia lebih lembut? Gitu. Oke. Selanjutnya ada gambaran kartu The Moon. Orang dengan perasaan yang tulus dan perasaan yang dalam di sini. Karena perasaan dalamnya itulah, karena perasaannya itu lebih utamalah. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia udah dikecewakan, dibuat dia bersedih, itu tadi. Ya, dia bakalan ingat. Dia bakalan ingat walaupun ada gambaran dia udah memaafkan, tapi dia ingat. Gitu. Ya, tapi saya garis bawahi lagi ya teman-teman, karena kartu ini yang muncul duluan, berarti pada umumnya dia adalah orang yang mengutamakan perasaan. Tetapi pada suatu ketika dia dituntut untuk di sini menggunakan energi maskulinnya, dia juga bisa. Ya, tapi pada umumnya dia lebih mengutamakan perasaannya. Oke, untuk zodiaknya di sini yang terbaca adalah yang pertama ada gambaran Scorpio, kemudian ada kartu Aries, ada kartu Taurus, ada kartu Aries lagi, dan ada kartu The Moon ini berasal dari Cancer. Ya teman-teman, kita menggunakan kartu Lenormand ya, saya ingatkan kembali, mungkin sedikit berbeda artinya dengan kartu tarot. Walaupun ada nama yang sama, walaupun ada gambar yang sama, begitu ya. Hanya untuk pengetahuan kita bersama aja. Oke, kita tarik beberapa kartu untuk melihat kondisinya dia lah mungkin terlebih dahulu ya, agar lebih komplit lagi di sini. Kita tarik beberapa kartu. Baik, kita shuffle terlebih dahulu. Kita lihat kondisinya dulu. Orang yang kamu bayangkan tadi. Kemudian kita lihat isi hatinya dia. Ya, apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin dia katakan kepada kamu. Kartu pertama di sini ada gambaran kartu Fountain. Ya, kondisinya saat ini dia dituntut untuk lebih menggunakan batinnya dia, lebih menggunakan perasaan dalamnya dia. Ya, kondisi sekarangnya seperti itu. Dia dituntut untuk lebih fokus kepada dalam dirinya dia, perbaikan dari dalam hatinya, perbaikan dari batinnya itu. Oke, kartu berikutnya ada gambaran dia dilanda oleh keraguan. Keraguan ini bakalan hilang ketika apa? Ketika dia berhasil nanti di sini menggali jawaban yang ada di dalam dirinya dia. Ya, mungkin jawaban ini berpengaruh tentang kehidupannya. Selanjutnya lagi ada gambaran kartu hati. Ya, karena ada sesuatu hal di dalam dirinya dia, perasaannya juga ikut di sini jadi ada muncul seperti terbelah, terbagi. Ya, contohnya di sini mungkin belakang ini ketika dia terhubung sama kamu, ada gambaran sedikit perubahan yang terjadi sama dia. Karena apa? Karena ada suatu kondisi yang membuat juga di sini hatinya terpengaruh. Begitu. Ya, jadi ini ada banyak nih kemungkinan. Jadi teman-teman sesuaikan. Bisa jadi di sini dia bertemu sama orang baru. Ya, sehingga menyebabkan dia keraguan, sehingga membuat hatinya ragu di sini. Oleh karena itu dia di sini mulai berpikir keras, harus memilih yang mana. Gitu, disesuaikan kondisinya. Bisa jadi juga ini permasalahan hal lain, entah dari keluarganya, dari pekerjaannya, yang juga berdampak sama hatinya dia. Ya, secara tak langsung juga berdampak sama kamu nantinya. Oke, kartu berikutnya lagi ada gambaran kartu sabit. Karena kondisi ini, dia bingung jadi menentukan hal itu. Ya, apa yang harus dia pilih, sehingga membuat dia juga di sini hatinya terluka. Dia saking bingungnya itu dia nggak tahu milih yang mana, hatinya jadi bakalan di sini terluka. Karena rasanya kalau pilih yang ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Pilih yang ini juga begitu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya masih stuck nih kelihatannya kondisinya di sini. Akhirnya dia lebih memilih untuk menggunakan topeng untuk terlihat baik-baik saja. Mungkin pada saat terhubung sama kamu dia berusaha untuk nggak ada masalah. Gitu. Tapi mungkin kalian juga udah bisa merasakan ya bahwasannya ada sesuatu hal yang nggak benar di sini. Ada sesuatu hal yang mengganjal di sini. Gitu. Oke, kita tarik beberapa kartu lagi dari Black Oracle untuk melihat apa yang kartu ini katakan. Kita shuffle terlebih dahulu, kita akan lihat kondisi yang dikatakan oleh kartu ini. Kartu pertama ada gambaran kartu. Jadi dia di sini
dihadapkan oleh beberapa pilihan. Ya, ada beberapa pilihan yang harus dia ambil. Terkait tentang apa? Terkait tentang di sini jalannya tadi. Ada 2 jalan yang terpecah. Diharuskan dia untuk memilih. Ya gitu. Oke, yang mana saat ini ya walaupun dia masih belum bisa menentukan pilihan, tapi ada gambaran berproses. Ya, dia bakalan lebih dekat lagi dengan jawaban tersebut. Dia bakalan menemukan jawabannya. Ya, ada gambaran proses di sini. Selama apa? Selama dia di sini bisa berpikiran positif. Ya, selama bisa berpikiran positif, menghilangkan rasa ego, menghilangkan rasa takut. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi putus. Ya, selama dia bisa menghilangkan egonya, rasa takutnya, dia bakalan di sini nanti menemukan jawaban. Jawabannya bakal ditemukan dari apa? Dari komunikasi, dari interaksinya bersama kamu nantinya. Gitu. Ya, jadi kondisinya dia saat ini bisa dikatakan hatinya ini sedang ragu, ada keraguan. Bisa jadi keraguan ini karena orang baru ataupun karena suatu faktor. Yang mana nanti di sini masalah ini bakalan selesai ketika dia lebih memahami dirinya, dia lebih berusaha lagi. Selama juga di sini seperti saya katakan tadi, menerapkan pemikiran yang positif. Oke, untuk isi hatinya dia mari kita lihat apa yang kartu ini katakan terhadap kamu ya, isi hatinya dia. Kondisinya seperti itu. Ya, isi hatinya dalam saat ini keraguan. Kartu pertama ada gambaran ya. Ada rasa seperti di dalam dirinya dia ini mungkin kalian pernah terjadi konflik atau sedang terjadi konflik yang mana dia yang berbuat salah, orang ini yang berbuat salah mungkin, tapi dia malah menyalahkan kamu. Dia menyadari hal itu. Ya, dia sadar bahwasannya ini akulah penyebabnya. Begitu. Ya, apakah kalian saat ini sedang terjadi konflik ataupun pernah terjadi konflik, itu yang dia rasakan. Ya, yang masih dia ingat. Salahku tapi aku menyalahkan kamu. Gitu. Ya, di satu sisi juga dia terhubung sama kamu ini dia merasa seperti nyaman. Ya, ketika kamu terhubung sama dia, dia merasakan seperti apa kata-kata kamu itu, suara kamu itu seperti alunan lagu di telinga dia. Begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada kartu di sini aku takut. Ya, kadang di satu sisi dia merasa mungkin entah karena suatu faktor, entah dia merasa dia itu nggak cukup baik, ataukah karena di sini faktor keraguannya tadi, dia malah takut untuk terhubung sama kamu. Dia takut di sini bercerita sama kamu. Ya, oleh karena itu mungkin orang ini sampai saat ini dia nggak mengatakan sama kamu apa yang dia rasakan karena dia takut. Masih takut mungkin akan jawaban yang akan dia ambil nantinya, yang akan datang nantinya berdasarkan apa yang dia pilih. Ya, oleh karena itu sampai saat ini masih dia pendam. Begitu. Ya, di satu sisi ketika terhubung sama kamu dia semakin mengerti ya tentang hubungan ini, tentang kamu, dia semakin mengerti akan hal ini. Gitu. Dan ada gambaran terkadang di satu sisi juga ketika orang menyebutkan nama kamu dia biasa aja begitu. Ya, jadi bisa dikatakan orang ini juga sedikit labil ini. Ya. Pada saat pernah terjadi konflik, ya dia merasa menyesal karena telah menyalahkan kamu. Tapi di satu sisi dia merasa di sini kata-kata kamu, suara kamu seperti alunan lagu di telinganya dia. Ya, tapi dia juga ada gambaran takut terhubung sama kamu. Takut menyatakan apa yang dia rasakan. Ya, tapi di satu sisi juga dia mulai mengerti hubungan kalian. Perasaannya berubah-ubah. Kadang juga ketika mendengar nama kamu dia bersikap biasa aja, nggak ada getaran di hatinya dia. Begitu. Ya, jadi sikap orang ini ataupun perasaan orang ini masih ada gambaran keraguan. Ya, mungkin keraguan ini bisa hilang ketika apa? Ketika tadi dia menyelesaikan pilihan ataupun keraguan yang ada di dalam hatinya itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi itulah isi hatinya. Ya, dia ada gambaran keraguan. Ada hatinya di sini bercabang karena suatu hal. Entah itu karena pekerjaan, entah karena juga bertemu sama orang yang baru. Intinya ada gambaran keraguan, dia masih labil akan perasaannya terhadap kamu. Oke, teman-teman, saya rasa cukup. Sekian dari Himawari Tarot. Semoga ini menjadi bacaan bermanfaat buat kita semua. Dadah.